Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala salat. Hayya 'ala salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام, saudara kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia dan kasih sayang kepada kita bersama, dan tiada kasih sayang yang luar biasa Allah hadiahkan kepada kita kecuali kita dipilih menjadi hamba yang beriman kepadanya. Karena hamba Allah Subhanahu wa taala selain manusia sangatlah banyak, tapi kita tidak memiliki Allah kecuali Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah memberikan kepada kita keimanan, yang telah memberikan kepada kita hidayah Islam, dan itu merupakan di antara nikmat yang tidak akan pernah ada duanya. Seorang muslim akan senantiasa mengucapkan alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Karena hidayah iman, hidayah Islam merupakan di antara alasan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita masuk ke dalam surganya. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kewajiban kaum muslimin terkhususnya di hari Jumat adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara salah satu kewajiban yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah mengucapkan kata-kata yang terindah ketika mereka ingin meninggalkan dunia, atau yang kita kenal dengan istilah wasiat. Wasiat itu ikhwatul Islam dari seorang hamba kepada hamba yang lainnya, terkhusus lagi dari orang tua kepada anak-anaknya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak boleh ada di antara kalian yang meninggal kecuali mereka telah menuliskan wasiat terkhusus kepada anak-anaknya. Dan itu merupakan di antara kewajiban yang dilakukan oleh seorang muslim, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an dengan kalimat kutiba, diwajibkan kepada kalian. Artinya kalimat wasiat merupakan kalimat yang harus kita perhatikan. Apabila ada kalimat wasiat di dalam Al-Qur'an, maka itu merupakan di antara hal yang terpenting yang harus diketahui oleh kaum muslimin. Kalau seandainya wasiat seorang hamba kepada hamba yang lainnya wajib bagi kita untuk melakukannya, bagaimana kiranya wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya? Wasiat seorang hamba kepada hamba yang lain wajib dilakukan, maka bagaimana kiranya wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya? Maka kewajibannya berlipat ganda dibandingkan dengan wasiat seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Dan banyak sekali wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Di antara salah satu wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa wassaynal insana, dan kami memberikan wasiat kepada manusia. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna, kami memberikan wasiat kepada mereka agar mereka menjaga orang tuanya. Menjaga orang tua merupakan wasiat dari Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah Subhanahu wa taala bukan mengatakan wajib, tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa itu adalah wasiat dan pesan Allah Subhanahu wa taala yang derajatnya lebih wajib daripada yang wajib. Maka wajib hukumnya bagi setiap kaum muslimin, wajib di atas wajib, agar mereka menjaga orang tuanya, baik dikala mereka masih hidup ataupun setelah orang tuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbakti, menjaga orang tua tidak akan pernah selesai sampai kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melihat bagaimana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis yang sangat banyak sekali
bagaimana kewajiban seorang anak kepada orang tuanya, apa hal-hal yang wajib mereka lakukan, kemudian bagaimana supaya orang tuanya bisa mendapatkan kemuliaan dari anaknya. Itu semua merupakan di antara kewajiban seorang hamba kepada orang tuanya. Jangan membuat orang tuanya bersedih, jangan membuat orang tuanya menangis, jangan membuat orang tuanya mereka melakukan sesuatu yang membuat mereka bersedih gara-gara anaknya. Maka ingat itu ikhwatul Islam, betapa banyak anak-anak yang mereka tidak memperhatikan kewajiban mereka kepada orang tua. Kalau seandainya kita memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita bisa mengatakan tidak ada satupun di antara kita yang sudah berbakti sebenar-benar berbakti kepada orang tuanya. Hak orang tua itu sangat luar biasa, karena luar biasanya Allah gandengkan dengan hak dirinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah menetapkan undang-undang yang tidak bisa dirubah untuk selama-lamanya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan undang-undang yang tidak bisa dirubah, maka ada undang-undang kedua yang tidak akan bisa dirubah. Karena kalau seandainya kita tidak melakukannya, maka perbuatan tersebut akan kembali kepada kita. Siapapun di antara mereka yang tidak melakukan kewajiban sebagai seorang anak, maka dia pun akan diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana nanti mereka juga tidak menunaikan kewajiban mereka kepada orang tuanya. Itu merupakan hukum alam. Itu merupakan undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwatul Islam, betapa banyak kita memperhatikan kaum muslimin ketika mereka menjadi anak yang betul-betul memperhatikan kewajiban orang tuanya. Allah berikan kepada mereka hadiah seorang anak yang juga memperhatikan dirinya dikala dia sudah tua, dan itu merupakan di antara yang kita inginkan. Ternyata ketika kita melakukan kewajiban sebagai seorang anak untuk orang tua, itu adalah tabungan kita agar nanti kita juga mendapatkan anak-anak yang mereka berbakti kepada orang tuanya. Oleh karenanya ikhwatul Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menyebutkan sebuah ungkapan yang sangat indah, burru bi abaikum yaburrukum abnaukum. Hendaklah kalian menjaga orang tua kalian, hendaklah kalian berbakti kepada mereka, yaburrukum abnaukum, maka Allah pun akan memberikan kepada kalian hadiah keturunan, anak, cucu yang mereka juga akan berbakti kepada kalian. Itu merupakan di antara aturan yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, kewajiban orang tua berbakti kepada mereka, membuat mereka bahagia, itu merupakan kewajiban yang bisa mengalahkan segala macam bentuk ibadah. Pernah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru orang-orang untuk berjihad di jalan Allah, maka datanglah kaum muslimin mendaftarkan dirinya, ya Rasulullah kami ingin berjihad. Yang lain mengatakan, ya Rasulullah kami ingin berjihad. Dan kita mengetahui jihad adalah zirwatul Islam wa sanami, itu merupakan puncak daripada agama Islam. Kemudian tiba-tiba ada salah seorang pemuda yang berasal dari Yaman melakukan perjalanan yang sangat jauh ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, Nabi memperhatikan dirinya. Kemudian orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin ikut berjihad bersamamu. Kemudian dikala dia mengatakan yang demikian, tiba-tiba Nabi SAW bertanya kepadanya, wahai fulan, ahayyun walidak, apakah ayah dan ibumu masih hidup? Kemudian orang tersebut mengatakan, iya ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW membatalkan dirinya, tidak mengizinkan dirinya berjihad bersama Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengatakan, irji' ilaihima fafihima fajahid, ulang kamu kepada orang tuamu, kemudian berjihadlah bersama mereka. Apa makna daripada hadis Nabi SAW, fafihima fajahid, hendaklah kamu berjihad? Artinya orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan konsekuensi berjihad kita tahu, kalau dia tidak meninggal maka dia akan terluka-luka. Itu merupakan di antara konsekuensi berjihad. Tapi ada lagi jihad yang lebih mulia daripada jihad tersebut, yaitu bagaimana kita membuat orang tua kita bahagia, kita membuat mereka tertawa. Bahkan diharamkan seorang muslim, kalau seandainya ada di antara mereka yang pernah meneteskan air mata orang tuanya gara-gara perangainya, maka haram baginya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala sampai mereka membuat kembali orang tuanya berbahagia.
Siapapun di antara kita yang pernah menyakiti hati orang tua, ketahuilah ikhwatul Islam, kalau seandainya kita tidak membuat mereka bahagia, maka siap-siaplah suatu saat nanti akan lahir keturunan-keturunan yang mereka pun akan menggores-gores hati kita, sebagaimana kita pernah menggores hati orang tua. Kewajiban yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun ikhwatul Islam, itu merupakan di antara hubungan seorang anak dengan orang tua yang tidak akan pernah terpisahkan, dan kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Dan itulah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian melakukan kebaikan, ketahuilah sesungguhnya kalian telah berbuat baik kepada diri kalian sendiri. Semua kebaikan yang kita lakukan bukan untuk orang lain. Kebaikan yang kita lakukan untuk orang tua juga bukan untuk orang tua pada hukum asalnya. Kebaikan yang kita lakukan kepada keluarga, kepada tetangga, kepada saudara, semuanya akan kembali kepada diri kita. Dan itu merupakan kaidah yang Allah sebutkan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Dan kalau seandainya kalian melakukan keburukan, ketahuilah keburukan itu akan kembali kepada kalian, dan keburukan itu untuk kalian juga. Seorang muslim yang diberikan akal sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tentunya ingin menabung dengan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Dan di antara tabungan yang luar biasa adalah membuat orang tua berbahagia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصل اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام, saudara kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di zaman Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, atau di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ada salah seorang yang betul-betul berbakti kepada orang tuanya, dijaga orang tuanya, dirawat mereka, digendong, diperhatikan, dibawa ke rumah sakit, betul-betul dijaga orang tuanya dengan penjagaan yang luar biasa. Kemudian tiba-tiba dia datang kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sambil bertanya, "Wahai Umar, apakah aku sudah berbakti kepada orang tuaku?" Maka seketika dikala dia bertanya kepada Umar bin Khattab, maka langsung Umar mengatakan, "Belum. Kamu belum berbakti kepada orang tuamu." Padahal dia telah melakukan semua kebaikan. Dia menjaga orang tuanya, dia merawatnya, dia menjaganya, memberikan obat kepadanya, memberikan makan, memberikan minum, menggendongnya, membersihkan kotorannya. Kemudian dia pun bertanya kepada Umar, "Apakah yang aku lakukan ini sudah terhitung sebagai anak yang berbakti kepada orang tua?" Tiba-tiba dia dikejutkan dengan ungkapan Umar, "Belum. Kamu belum berbakti kepada orang tua." Kenapa demikian? Karena kamu merawat orang tua dan yang kamu tunggu adalah kematiannya. Sedangkan mereka merawat kamu dan yang mereka inginkan adalah kehidupanmu. Itulah perbedaan antara orang tua merawat anaknya dengan anak yang merawat orang tuanya. Dan itu adalah kita bersama. Betapa banyak di antara kita yang menjadi anak yang durhaka. Kita merawat orang tua kita, mengantarkan mereka ke rumah sakit, menjaga mereka. Tujuannya apa? Untuk menunggu kepergiannya. Sedangkan orang tua dikala menjaga anaknya, apapun mereka lakukan, bahkan kalau seandainya nyawa mereka ditukarkan dengan anaknya, maka mereka akan mau menukarkan nyawanya. Begitulah orang tua kepada anaknya. Oleh karenanya kalau kita berbicara tentang berbakti kepada orang tua, siapa di antara kita yang berani mengatakan saya sudah berbakti kepada orang tua? Tidak ada. Tapi walau demikian, kita tetap akan berusaha. Kita akan melakukan yang terbaik sebagaimana orang tua kita melakukan yang terbaik untuk kita bersama. Maka begitu jugalah kita menjadi orang-orang yang melakukan terbaik untuk orang tua kita. Korbankan segala-galanya untuk mereka sebagaimana mereka mengorbankan segala-galanya untuk anaknya. Yang demikian ikhwatal Islam, sebagaimana ayat yang tadi telah kita sebutkan, in ahsantum ahsantum li anfusikum
kalau kalian berbuat baik itu kembali kepada kalian. Dan di antara salah satu kebaikan yang luar biasa adalah berbuat baik kepada orang tua. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk menjaga orang tua kita, terutama dikala mereka sudah tua, dikala mereka sudah perasaannya sudah lain, dikala mereka lebih banyak bergantung kepada anak-anaknya. Jangan pernah membuat mereka meneteskan air mata. Siapapun di antara anak yang pernah membuat orang tuanya menangis, ketahuilah mereka adalah anak yang durhaka kepada orang tuanya. Sebelum mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kunci surga bagi kita bersama. Iya, mungkin kita salatnya biasa, puasanya juga biasa, zakatnya juga biasa, tapi kalau seandainya kita senantiasa memegang kaki kedua orang tua kita, maka itulah surga yang sesungguhnya bagi kita bersama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa berbakti kepada orang tua, baik dikala mereka masih hidup dengan merawatnya, menjaganya, menjenguknya, dan dikala mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendoakannya, dan juga dengan berbakti kepada orang-orang atau kepada keluarganya, bersedekah atas namanya, melakukan kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan. Itu tujuannya tidak lain tidak bukan agar nanti Allah berikan kepada kita keluarga, anak, keturunan yang mereka juga akan berbakti kepada kita bersama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ahli baitihi wa 'ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ahli baitihi wa 'ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك خير ما سأل عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Stau. Anak-anak ustaz yang di belakang, barakallahu fiikum. Stau. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعا وأكواب موضوعا ونمارك مصفوفا وزرابي مبثوثا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت
وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarak ya dzal jalali wal ikram. La haula wala quwwata illa billah. Sahabat TV Sunnah, belajar agama